Tim Majelis TV berziarah ke makam Mbah Uting yang biasa disebut dengan makam keramat Caringin. Siapakah beliau? Simak video ini sampai tuntas hanya di Majelis TV, selalu dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Majelis TV dimanapun Anda berada, pembahasan kita masih seputar makam 4 penjuru yang ada di Kampung Ceger, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dan sekarang kita berada di makam keramat Caringin. Siapa sih beliau dan kenapa disebut dengan makam keramat Caringin? Langsung saja kita dengarkan, kita simak baik-baik yang akan diulas oleh guru kita Mukarram Ustadz Raden Ahmad Ghazali Amin. Simak baik-baik, tonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah para ulama-ulama kita terdahulu yang telah kiprah mengajarkan ilmu-ilmu ajaran-ajaran agama Islam, terkhusus yang ada di kampung sini, dan ilmunya masih kita amalkan sampai saat ini. Yuk kita simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Pecinta Majelis TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya dan ditemani dengan sahabat saya Bapak Ustadz Alfian Hidayat. Ya, alhamdulillah, meskipun cuaca pada malam hari ini agak seperti cuaca di puncak, ya, kita pakai jaket dingin, dingin lah. Tapi insya Allah kita terus berjuang untuk Majelis TV dan menceritakan tentang sejarah-sejarah para pejuang dan ulama-ulama Nusantara yang terutama berada di Kota Bekasi. Ya baik, langsung saja, Ustadz. Ini di belakang kita ada makam salah satu ulama yang ada di Kampung Ceger ini, ya, yang disebut dengan makam keramat Caringin. Ya, beliau adalah orang sini nyebutnya Mbah Raden Haji Uting, ya, nama aslinya itu Raden Haji Sayuti, ya, bin Raden Haji Baharudin bin Abdul Rahman. Ya, yang makamnya kemarin ada di kita bahas Pesarian, ya. Nah, beliau salah satu putra daripada makam keramat Pesarian, ya, jadi namanya adalah Raden Haji Sayuti, ya, atau disebut dengan Mbah Raden Haji Uting, ya. Nah, kemudian kalau Mbah Raden Haji Baharudin itu kemarin kita ulas, jadi dulu semasa hidup beliau itu kalau orang usaha kan kesana jarahnya, ya, pengen usahanya maju, ya kan kesana jarahnya. Nah, kemudian kalau pengen naik pangkat ke Mbah Jaro Besi atau Mbah Muhadir, nah biasanya permasalahan rumah tangga, permasalahan perjodohan, nah kemarin usaha jalannya, ya, mau kawin lagi juga bisa mencari juga. Mau nikah lagi. Ya, tapi tetaplah kita tabarukkan ke beliau, karena dulu semasa hidupnya seperti itu beliau, ya. Nah, kemudian kenapa beliau dinamakan makam keramat Caringin? Nah, jadi dulu memang ada pohon caringin di sini, ya, ada pohon caringin besar dulu di seputaran makam sini. Nah, kemudian pohon itu karena usianya ratusan tahun, kemudian tumbang, Ustaz. Ya, meskipun pohon caringinnya sudah tidak ada, sudah hilang, tapi insya Allah ajaran-ajaran beliau tidak akan hilang dan tetap ada sampai sekarang. Nah, jadi masalah rumah tangga, masalah perjodohan, nah itu orang-orang jarahnya ke sini, ya, jarahnya ke beliau. Karena dulu semasa hidup beliau memang banyak mengurus tentang permasalahan-permasalahan itu, ya, permasalahan-permasalahan rumah tangga. Ya, lantas apa sih yang beliau ajarkan? Gitu kan. Ya, sebetulnya simpel, ya. Kayak seumpama kita ini ada permasalahan rumah tangga atau ada permasalahan tentang perjodohan, beliau ajarannya simpel sekali, ya, simpel sekali. Beliau hanya mengajarkan doa, yang doa-doa itu sebetulnya sering kita dengar dan sering kita baca juga, ya. Itu doa, salah satu doanya Nabi Adam,
yang berbunyi kurang lebihnya Rabbana jolamna anfusana wa inam tadfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Nah itu doanya sebetulnya. Itu salah satu doa kalau kita rumah tangga kita kurang baik, maka perbanyak baca doa itu. Atau kita belum mendapat jodoh, ya maka perbanyak juga doa itu. Ya tapi beliau ya tidak hanya sebatas mengajarkan doa itu saja. Ya beliau juga mengajarkan tentang makna doanya. Ya kenapa orang yang ada permasalahan rumah tangga, permasalahan jodoh mesti membaca doa itu. Ya padahal kan kalau dikait-kait gitu saja, doa itu kan doa kita mohon ampunan kan? Kita mohon ampunan artinya mengakui kesalahan. Nah itulah diajarkan beliau. Ya apabila kita belum mendapatkan jodoh, maka beliau katakan baca doa itu. Kenapa? Ya karena yang pertama kita juga mesti mengakui berarti ada kesalahan di dalam diri kita. Itu. Kemudian yang kedua mohon ampun kepada Allah. Nah kita permasalahan rumah tangga artinya kita diajarkan coba koreksi dulu kesalahan kita, baru kita koreksi kesalahan yang lainnya yang ada di rumah tangga kita. Itu kurang lebihnya. Nah kemudian kalau kita mau ziarah ke makam beliau, itu ziarahnya itu di hari Ahad pagi, ya di hari Minggu pagi, ya di hari Minggu pagi. Kalau beliau khusus ya, kalau beliau ini kebanyakan yang ziarah ini pagi malah. Ya jarang yang malam hari itu jarang, di Minggu pagi. Ya adapun amaliyahnya beliau dulu mengijazakan baca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Ya jadi 41 kali. Ya tapi kalau yang tadi mah kalau yang mau nikah lagi nah itu babnya beda dah. Itu babnya beda dah. Khusus. Itu khusus. Itu harus datang ke kuncen langsung. Itu harus datang ke kuncen langsung ya. Jadi beliau ini sosok yang luar biasa. Ya sosok yang luar biasa. Artinya beliau semasa hidupnya mengajarkan amalia-amalia perilaku kita, kehidupan kita, yaitu lebih kepada menyadari kesalahan kita gitu sebelum kita menyalahkan orang lain. Nah itulah kunci suksesnya dalam permasalahan-permasalahan kehidupan, terutama dalam permasalahan perjodohan dan rumah tangga kita gitu Ustaz. Ya jadi kurang lebihnya kenapa kok saya belum dapat jodoh sampai saat ini gitu loh. Jadi selain mengamalkan itu juga kita koreksi diri kita gitu loh. Setelah kita koreksi kesalahan dan diri kita mohon ampun pada Allah, nah saat itulah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang lebihnya seperti itu ya sejarah singkat almarhum ya makam keramat Caringin. Jadi kisahnya memang ada pohon caringin yang besar, meskipun pohon sudah tumbang, insya Allah keberkahan dan ilmu-ilmu beliau itu masih tersimpan kepada anak cucu keturunannya yang ada di sini. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi begitu pemirsa, ya disebut makam keramat Caringin. Dulu di sini ada pohon caringin besar dan telah tumbang karena umurnya sudah tua. Dan untuk permasalahan perjodohan, karir, doa kita kok belum dikabul sama Allah, tadi udah disampaikan. Pinter-pinterlah kita mengoreksi diri kita. Dosa apa yang telah kita lakukan, dosa apa yang telah kita perbuat. Loh kok gini kita jodoh kok susah banget. Yang lain mah teman-teman ya udah pada nikah, kita belum. Kalau bahasa guyon mah katanya ngamalin 3 eng. Yang pertama ngedoa, yang kedua ngeikhtiar. Kalau belum juga yang 3 ngaca. Nah, kudu pantesin kita, ilo kan model kayak kita pengen nih yang kayak ratu kan nggak uruk. Jadi nyesuaikan. Yang terpenting adalah sadar diri tentang dosa kita. Jangan pinter-pinter ngoreksi orang lain, tapi kita lupa mengoreksi diri kita sendiri. Itu ilmu yang diajarkan oleh beliau yang telah kita dengarkan tadi sama-sama. Mudah-mudahan tayangan kali ini manfaat untuk kita semua. Amalin tuh yang belum nikah, amalin. Doanya gampang. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Banyakin doa itu, koreksi diri. Dan yang mau ziarah ke sini berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kalau di sini ziarahnya pagi hari Minggu. Ya, hari Minggu. Mudah-mudahan yang belum pada kawin biar cepat dapat jodoh, yang belum kerja biar cepat-cepat dapat pekerjaan, yang udah kawin
Nah dulu jangan nambah dulu, biar sakinah mawaddah warohmah, langgeng jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa lagi dengan kami di tayangan selanjutnya. Dukung terus dan doakan kami, like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya, di share biar orang-orang tahu sejarah-sejarah ulama, perjuangan ulama yang ada di kota Bekasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.